Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dafiq, Prodi Peternakan, Universitas Musirawas, Kota Lubuk Linggau. Perkenalkan, nama saya Saludin dari program studi peternakan dari Universitas Musirawas, Kota Lubuk Linggau. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Akan disimakkan sebagai berikut. Sistem pencernaan atau gastrointestinal ternak ruminansia terdiri dari ruminansia besar, diantaranya sapi dan kerbau, dan ruminansia kecil, diantaranya kambing dan domba. Ruminansia memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan ternak yang lain. Pencernaan adalah tempat di mana makanan diproses di dalam tubuh. Pencernaan ternak ruminansia berbeda dengan ternak yang lain. Ternak ruminansia memiliki lambung ganda. Proses pencernaan ternak ruminansia terjadi secara mekanis di dalam mulut, secara fermentatif oleh enzim-enzim pencernaan. Organ pencernaan pada ternak ruminansia terdiri dari mulut, rumen, retikulum, omasum, usus halus, sekum, kolon, dan rektum. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pencernaan secara mekanis atau pengunyahan di dalam mulut bercampur dengan salvia air liur untuk membantu proses pengunyahan dan menelan makanan. Saliva berfungsi sebagai buffer yang membantu menetralkan pengaruh asam dari pakan yang dikonsumsi ternak setelah masuk ke dalam rumen. Yang kedua, pencernaan pada rumen. Rumen disebut juga perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Permukaan rumen dilapisi oleh papilia. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA, dan tempat pencampuran pakan. Yang ketiga, pencernaan pada retikulum. Retikulum disebut juga perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala atau sarang lebah. Rumen dengan retikulum hampir tidak berjarak. Retikulum juga membentuk regurgitasi ruminansi. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum diantaranya adalah VFA, amonia, dan air. Bahan pakan yang difermentasi terutama EVA, amonia, dan air pada retikulum mulai diabsorpsi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Saludin tentang sistem pencernaan. Yang keempat, pencernaan pada omasum. Omasum adalah lambung ketiga dari ternak ruminansia. Omasum disebut perut buku karena memiliki lipatan-lipatan seperti buku berupa lipatan-lipatan longitudinal. Pencernaan pada omasum masih terjadi fermentasi mikroorganisme. Omasum berfungsi sebagai pengatur arus ingesta ke omasum dan menyaring partikel yang besar. Terjadi penyerapan air yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak oleh dinding omasum.
Di dalam omasum, enzim bekerja menghaluskan hijauan. Kelima, pencernaan pada abomasum. Abomasum terdiri atas tiga bagian, yaitu torika yang merupakan sekresi mukus, pundika sekresi pespinogen, renin dan muskus, dan kardia yang merupakan sekresi mukus. Yang keenam, pencernaan pada usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum kondisinya asam sehingga bakteri dari lambung tidak bisa hidup di duodenum. Makanan pada tahap ini partikelnya lebih halus. Setelah itu, makanan berlanjut pada ileum. Ileum memiliki banyak pili yang berfungsi memperluas bagian penyerapan sehingga penyerapan akan lebih optimal. Yang ketujuh, pencernaan pada usus besar. Penyerapan mineral dari air paling banyak di usus besar. Penyerapan terjadi melalui dinding usus. Zat-zat yang diserap untuk didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Sedangkan sisa atau ampas dari penyerapan akan dikeluarkan melalui rektum. Kesimpulan dari materi sistem pencernaan pada ternak terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain: yang pertama, pencernaan secara mekanis; yang kedua, pencernaan pada rumen; yang ketiga, pencernaan pada retikulum; yang keempat, pencernaan pada omasum; yang kelima, pencernaan pada obamasum; yang keenam, pencernaan pada usus halus; yang ketujuh, pencernaan pada usus besar. Kami tentang pencernaan kami akhiri. Wassalamualaikum.